Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. With the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and His blessings, we can continue our material. And today's material is about news item. We will learn about definition, generic structure, language features, and also the example of this topic. Okay, let's start. The definition of news item is a type of a text that the writer wants to highlight an event that is considered as an important event. Jadi yang dimaksud dengan news item adalah berita ya. Jadi suatu kejadian yang dianggap penting bagi masyarakat untuk mengetahuinya, kemudian ditulis dengan sedemikian rupa dengan pola-pola tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Ya. Next is about language features. The first language feature is focusing in circumstances. Focusing in circumstances atau berfokus kepada the event ya, berfokus kepada kejadian yang diberitakan. Kemudian yang kedua, using quotation marks, tanda petik. Kemudian seperti he said, he told, he reported, dan he informed. Ya, setelah quotation marks biasanya ada kalimat seperti ini. And then the third, the place of the event is sometimes mentioned at the beginning. Jadi contohnya seperti jika kita membaca koran akan ada nama kota tempat terjadinya kejadian tersebut, misalnya Jakarta, kemudian titik 2 baru ke beritanya. Nanti akan kita tunjukkan di contoh-contohnya. The fourth, using past tense in explaining the news, but if it's a fact, it can be simple present tense. Jadi kalau yang dijelaskan itu adalah fakta, maka menggunakan simple present tense ya. Next, a short recap of the event is written at the beginning of the text. Jadi paragraf pertama nanti berisi dengan sebenarnya summary dari news tersebut. Jadi secara garis besar digambarkan pada paragraf pertama. Garis besar dari berita tersebut akan digambarkan kepada paragraf pertama, dan kemudian di paragraf selanjutnya akan elaborate ya, akan dijabarkan secara lebih luas. Kemudian yang keenam, using adverbs, place, time, and manner. Okay. The next is the generic structure. The first, we have main event. Yeah, like I said before, it tells the summary of the events at the beginning of the text. So it is the first paragraph. Yeah, the first paragraph, it tells the summary of the events at the beginning of the text, or what we call in thesis, it's abstract ya, but here it is called main event. Ya, kemudian background event. It tells the event in detail related with what happened, who was involved, and where, and also how it could be happen. It tells the event in detail related with what happened, who was involved, where, and how it could be happen. Ya, jadi ini adalah penjabaran dari paragraf pertama tadi.
Kemudian yang selanjutnya terakhir sources ya. It contains comments by participant in, witnesses to, and authorities expert on the event. Jadi sources ini adalah pendapat-pendapat dari orang yang terlibat dari berita tersebut, atau juga saksi atau pendapat para ahli yang mengomentari berita tersebut. Oke. Kemudian untuk lebih jelasnya akan kita sajikan sebuah teks untuk contoh dari news item. Ya. Ini adalah sebuah contoh untuk news item, a text entitled Jokowi picks Army Chief as National COVID-19 Committee's Vice Chairman. Ya. Nah, di sini saya sudah meng-highlight teks ini. Yang berwarna biru adalah yang tadi kita sebut sebagai main text ya. Main event, main event. Main event. Kemudian yang biru ini main event ya. Kemudian yang warna hitam ini adalah background event ya. Background event. Kemudian yang warna merah ini adalah sources-nya. Jadi yang warna merah ini adalah pendapat-pendapat para ahli dan juga orang-orang yang terlibat pada berita ini. Ya, tapi kita lihat di sini ada Jakarta dicetak tebal besar ya. Ini adalah tempat terjadinya berita tersebut. Ya. Yang biru adalah main event. Kemudian yang hitam adalah background event. Yang merah adalah sources-nya. Ya. Berkaitan dengan tugas nanti, saya ingin kalian melakukan seperti yang saya lakukan di sini, yaitu menganalisis sebuah berita dan membaginya berdasarkan generic structure-nya. Contohnya di sini seperti yang saya lakukan. Nanti kalian pilih berita di Jakarta Post ya, seperti yang saya sebutkan di Google Classroom kita. Nanti kalian pilih suatu berita di Jakarta Post, kemudian kalian analisis berdasarkan generic structure dari news item, yaitu apa tadi? Main event, kemudian background event, dan sources ya. Kalian highlight yang mana yang main event, kemudian yang mana yang background event, kemudian yang mana yang sources. Untuk beritanya bebas, mau tema apa saja bebas, yang penting kalian harus carinya di thejakartapost.com ya, seperti yang saya lampirkan di sini. Sourcesnya tuh lihat thejakartapost.com ya, harus dari situ, kalau tidak boleh ya, gitu. Kemudian batas terakhir pengumpulan adalah hari Sabtu. Sekarang hari Rabu ya, kemudian batas pengumpulannya adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu harus sudah mengumpulkan semuanya. Dikumpulkan, dikirim lewat WA saya saja ya. Dikirim dalam bentuk format Word file ya. Word file. Saya pikir itu saja. I hope you understand my explanation. And if you don't, just ask me. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.